Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Putri Istari, Ibu dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membuat video pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Pernahkah kalian kesulitan dalam memahami informasi dari suatu buku atau cerita yang kalian baca? Ibu harap kesulitan ini dapat kalian atasi ya, bukan malah menjadikan itu suatu alasan untuk malas membaca. Untuk dengan mudah memahami suatu informasi, baik itu dari buku, berita, atau cerita, kalian harus memahami dan menguasai beberapa kata tanya yang sering digunakan agar kalian dapat merangkum isi buku dengan cepat dan efektif. Nah, coba kalian baca cerita berikut ini. Setelah kalian selesai membaca cerita Dayu dan Ikan Hias, sekarang perhatikan peta pikiran yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita Dayu dan Ikan Hias. Sekarang Ibu akan membantu pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ingat, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu benda atau sesuatu yang berkaitan dengan cerita tersebut. Nah, kita lihat pada kalimat pertama, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Di soal menggunakan kata kunci jenis. Sekarang lihat di kalimat pertama. Apakah kalian bisa lihat jawabannya? Ya, jawabannya adalah berjenis ikan mas koki. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, silahkan kalian jawab sendiri ya. Apakah kalian tahu, hewan juga bernafas loh seperti manusia. Mereka juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan hewan berbeda dari manusia. Ayo kita pelajari alat dan sistem pernapasan pada hewan. Apa kalian tahu hewan yang satu ini? Ya, cacing tanah. Cacing atau vermes tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, hewan yang satu ini sudah tidak asing bukan? Ya, ini adalah serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Contoh dari serangga ada jangkrik, lalat, capung, kupu-kupu, kecoa. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut, pada kedua sisi kepala ikan. Pada gambar aliran air saat ikan bernafas, ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Kemudian, gambar di sebelahnya menunjukkan mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Selanjutnya ada hewan amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Katak termasuk hewan amfibi. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan.
Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang terakhir ada alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air yaitu paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Terima kasih, jangan bosan belajar ya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.